Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam. bajikan Om Swastiastu. Selamat sore teman-teman Satu Indonesia Award. Udah lama banget ya ketemu sama teman-teman dari Satu Indonesia Award. Terakhir kita ketemunya di gatheringnya di 24 September ya. Iya, bener nggak sih? 20 Oktober. Oktober. Oke, sekarang kita ketemu lagi di Ngabuburit bareng penerima Satu Indonesia Award dengan project Lansia, yaitu kenalan dengan penerima Satu Indonesia Award. Nah, ini adalah sesi ketiga dengan tajuk tema yaitu berkarya demi lingkungan. Oke, sebelum kita mulai ngabuburit hari ini, kayaknya lebih enak buat teman-teman semuanya, silahkan bisa di off mic dulu ya. Yang on mic tuh nanti para narasumbernya, karena kita udah kedatangan narasumber yang keren banget ya. Ada 2 narasumber yang ini ganteng-ganteng banget ya, nggak cuma ganteng tapi berdampak bagi lingkungan. Keren banget. Oke, sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Saya Reza Riyadi Pragita. Saya seorang perawat dan saya adalah salah satu dari penerima Satu Indonesia Award Provinsi tahun 2022. Nah, ini buat teman-teman, salam kenal ya, mungkin yang belum kenal. Oke, buat mempersingkat waktu, kayak kita langsung mulai aja ke narasumber pertama kita. Ada sosok dari penerima Satu Indonesia Award di tahun 2023. Siapakah beliau? Oke, beliau adalah Mas Alif Priyono. Oke, saya belum kenal lebih jauh tentang Mas Alif. Kayak lebih baik Mas Alif aja deh yang mengenalin diri. Halo Mas Alif. Halo, halo Reza. Selamat Oke, Mas. sore. Sore semuanya. Sore Mas Alif. Oke, boleh kenalan dulu dong, Mas Alif. Ya, nama saya Alif Priyono. Kelahiran Palembang ya. Tapi sebenarnya Bapak Jawa campur juga. Bapak Jawa ada Palembangnya, ada Sulawesinya juga. Domisili sekarang Palembang. Tapi sebenarnya sempat lama di luar negeri. Jadi baru balik ke domisili Palembang tahun 2019. Nah, itu sudah jadi full seniman. Ya. Seniman apa nih kira-kira? Eh, Paling banyak itu seni lukis ya, karena itu termasuk kalau dalam dalam seni itu termasuk yang relatif lebih praktis untuk dibuat. Cuman butuh kanvas, dan kanvas itu bisa kita ganti dengan apa aja ya, termasuk saya sebagai seniman daur ulang ya. Oh, wow. Ternyata Mas Alif ini backgroundnya seniman ya. Udah berapa lama Iya, di luar negeri? sebenarnya pendidikan saya arsitektur. Oh, arsitektur. Ya, tapi memang saya dari kecil memang sudah hobi melukis, menggambar dari kecil ya, menggambar, melukis gitu. Sampai akhirnya kuliah ngambil arsitektur. Tapi akhirnya makin lama ya akhirnya makin nyaman ya. Nyamannya emang jiwanya di seni gitu. Jiwanya emang di Jadi seni. akhirnya jadi seniman. Jadi mendalami seni. Oke, Mas Ali, boleh dong diceritain sedikit dulu tentang gambaran. Kenapa sih Mas Ali bisa jadi penerima Satu Indonesia Award? Eh, Mungkin kita balik lagi ke awal, ke cerita waktu awal saya melukis ya. Jadi saya termasuk senior. Jadi mulai melukis itu tahun 1985. Ayo, di Reza pasti belum lahir kan? 1995. 85. Oh, 85 saya belum lahir. Saya belum lahir. Semuanya belum lahir ya. Ya, jadi waktu itu kan sudah mulai menggambar tadi ya, saya ceritain ya, menggambar orat-oret gitu ya. Nah, sampai akhirnya kan serius tuh, akhirnya serius mulai melukis. Nah, tapi kan melukis itu kan beda ceritanya, harus pakai kanvas ya. Nah, harus pakai catnya cat Ah, minyak khusus gitu kan. Ya, nah waktu itu di Palembang itu belum ada. Mungkin sudah ada ya, tapi mungkin kan saya waktu masih kecil kan mungkin wawasannya kurang tahu, jadi belum tahu lah Gramedia itu belum ada gitu-gitu ya. HP belum ada, beli online itu belum ada.
Jadi akhirnya diajarin ibu itu pakai ini, pakai memanfaatkan karung-karung goni terigu itu loh Mas. Zaman dulu itu belum plastik, belum belum karung plastik, tapi pakai pakai karung goni namanya, memang kain. Rungguni yang Kain warna tapi yang kualitasnya rendah ya. oh, Oke. ya ya. Yang warnanya coklat itu ya, Mas. Ya, ada yang coklat, tapi ada Rungguni. yang putih. Kalau untuk tepung terigu itu segitiga biru ya mereknya ya. Nah, bukan Hmm. endorse ini ya, ini emang 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 mereknya gitu ya. Oh Ya ya. itu kain. Ya, dan itu lumayan bisa itu dimanfaatin untuk kanvas. Nah, jadi sejak itulah saya itu diajarin ibu ya untuk memanfaatkan barang-barang sekitar yang sekiranya masih bisa dipakai gitu. Gitu dari karung terigu, karung yang dibuang, karung semen, kantung semen ya, gitu-gitu. Atau kertas itu ya cover-cover kertas tebal-tebal itu juga dimanfaatin gitu-gitu. Terus kalau misalnya spandramnya untuk melukis ya spandramnya itu kan harus pakai kayu ya. Tapi di Palembang itu kan emang ini, Palembang itu banyak penghasil kayu ya, kayu hutan ya. Jadi industri kayunya banyak. Jadi sisanya pun banyak. Nah itu sisa-sisa limbah dari sawmill itu banyak gitu, itu melimpah. Dan itu yang itu di akhirnya saya manfaatin diajarin gitu ya. Saya manfaatkan untuk membuat spandramnya. Nah, tergantung catnya, tapi kan cat itu kan masih bisa ya, kadang-kadang dari tetangga gitu sisa-sisa kapur, sisa tembok gitu-gitu. Jadi alhamdulillah bisa. Nah, itulah awalnya. Nah, sejak itulah jadi saya eh waktu itu belum menyebut diri menjadi seniman daur ulang ya, tapi kan itu lama-lama mungkin pendapat orang gitu ya. Semua dari kayu dimanfaatkan jadi seni rupa, dari kaleng, dari apa, dari gabus, dari styrofoam gitu-gitu ya. Sampai akhirnya ya inilah apa mulai mewakili kota Palembang. Ikut seniman Palembang sekota gitu, ikut pameran. Sejak waktu mulai berdomisili Palembang ya, Hmm. 2019 langsung tuh 2020 ikut terus mewakili kota Palembang. Sampai akhirnya ya mewakili Sumatera Selatan sejak tahun 2021, alhamdulillah. Sampai sekarang udah 4 kali. Terus dari temu karya temu karya Taman Budaya se-Indonesia, ya akhirnya kan mulai dikenal sampai akhirnya dihubungi sama kalau nggak salah apa ya, Astranya sendiri ya itu ya. Hmm. Ya, ya menghubungi tim huntingnya ya, ada tim huntingnya gitu ya untuk SIA. Ya udah akhirnya dinominasikan istilahnya itu, dinominasikan. Jadi statusnya dulu itu pemenang satu Indonesia Award tingkat provinsi gitu ya. Oh iya. Mm-mm. Sama berarti kita. Ya, 2023. Nah, sejak itu sudah makin semangat ya. Udah menang SIA, wah udahlah, udah makin semangat. Sampai akhirnya bisa 2 kali yang pameran seni rupanya yang internasional. Tapi masih di Indonesia. Tapi alhamdulillah ya, satu di Jakarta di PIK waktu itu. Ya, terus Hmm. yang terakhir kemarin bulan Desember di Aceh. Nah, untuk kegiatan pameran seni dan segala macam itu pasti butuh biaya yang cukup banyak ya. Eh, apalagi Sebenarnya besar. Nah, itu gimana bisa bisa sampai ke pameran gitu kan? ya, Kalau iya. harianya kan berasal dari barang-barang tadi barang-barang bekas yang didaur ulang Ya, lagi. Gitu. Nah, ini gimana nih proses sampai menuju ke pamerannya? iya. Jadi sebenarnya walaupun material utamanya itu barang bekas dan bisa dikatakan gratis ya, sebenarnya walaupun juga sebenarnya nggak gratis ya, kita kasih Karena import. apresiasi pemulung ya, biar bisa Ya. saling support ya, biar saling Hmm. menyemangati ya. Karena yang barang-barang yang saya pakai itu kan benar-benar barang yang nggak bisa dijual, nggak laku itu. Seperti styrofoam, gabus gitu-gitu kan itu nggak laku. Banner itu kan ya gimana mau jual, mereka kan ini melimpah itu kan di sampah. Tapi saya tetap ini gitu usahain saya kasih gitu kan biar mereka semangat gitu ya, ada timbal baliknya gitu kan, jadi mereka jadi akhirnya kan temenan, jadi jaringan ya, jadi jaringan-jaringan pemulung gitu kan, jadi mereka semangat gitu gitu gitu. Nah ya memang pada akhirnya setelah jadi karya seni ya memang, apalagi kalau misalnya itu kan karya itu harus dikirim dulu gitu kan, setelah setelah kita ikutkan proses kurasi itu dinilai sama juri, terus akhirnya lolos kurasi memenuhi syarat untuk ikut pameran. Nah itu kan masalah berikutnya kan untuk mengirim mengirim karyanya.
Tapi itu alhamdulillah kita juga sistemnya macam-macam ya. Kadang-kadang kita dibantu dinas gitu. Ya, dibantu dinas karena kita kan di bawah naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Jadi sebisa mungkin mereka pun mau membantu. Atau kita sistemnya donatur. Jadi sebenarnya sponsorship tapi yang nggak full ini loh Mas Reza, nggak full maksudnya nggak full ada timbal balik ada ini nggak seperti itu loh. Tapi kadang-kadang kita semacam endorse tapi mereka membantu sebisanya gitu dalam bentuk biasanya biaya perjalanan gitu-gitu tergantung lah. Iya. Jadi itu memang sampai sekarang masih tergantung di situ ya. Dan itu sebenarnya masih termasuk masalah besar juga, salah satu masalah besar dalam komunitas saya. Mm-mm. Tapi cukup inspirasi sekali ya karena bisa bikin sampah jadi sebuah karya. Karena eh, yang namanya sampah itu kan biasanya orang-orang, aduh ini apa sih, kebuang. Contoh banner ya, banner habis selesai acara itu kan biasa, apalagi orang Indonesia nih kalau misalkan bikin acara itu pasti banner di mana-mana, banner wajah pejabat, banner wajah yang punya, banner tokonya, banner segala macam itu selalu ada banner. Halal bihalal aja kadang bannernya bisa banyak, kadang ditaruh di belakang jadi backdrop, kadang juga banner di depan, banyak sekali banner itu. Kadang saya selalu berpikir bahwa ini ntar banner mau dibawa kemana gitu. Nah ternyata ada solusi gitu, yaitu dikirim ke tempatnya Pak Alif nih. Nah, jadi menarik banget karena kan banyak ya sampah banner itu sebenarnya kayak tadi dibilang banner styrofoam juga. Apalagi sekarang musim-musim baru dilantiknya bupati sama pejabat, biasanya pasti banner banyak. Ya, styrofoam kayu-kayu itu bakal banyak banget. Nah, eh, ada mau share screen nggak Pak? Mungkin mau show up gitu nih, apa aja karyanya Pak Alif mungkin bisa ditunjukin gitu kan? Kita juga penasaran nih sebenarnya karya yang seperti apa sih yang Oh bisa iya. ditunjukin gitu. Saya jadi penasaran soal Eh, saya harus apa mau share screen. sharing itu ya. Gimana Ya, ya caranya? Ntar dulu. Apa oke. nih? Gimana caranya? Aduh, saya kurang. Ya di sini ada, nanti di situ ada eh, tulisan share Kalau di Pak di belakang bawah. saya ini ada nih. Mungkin kalau secara Oh, gampang boleh 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 kita bisa mungkin kelihatan. bisa ini ya, tur tur ruangannya Pak Alif nih. Iya, iya, iya. Gimana caranya? Apa balik ininya kameranya sebentar. Oh ini. Oke. Wih, Nah ini. ini Ini yang di Aceh kemarin ya. Tapi karena karyanya sudah ditinggal di Aceh, jadi tinggal ininya aja. ah, Tinggal apa? Gambarnya aja. Ya. boleh cerita Nah, ini sedikit dari Pak kayu-kayu bekas. gambarnya. Ini dari kayu-kayu bekas sisa industri kusen di Palembang. Hmm. Ya, ini masuk buat kategorinya seni rupa ya. Tapi ditata sedemikian rupa sehingga itu dikenal sebagai namanya seni instalasi. Jadi dia lebih meruang ya, ditaruh di ruang gitu kadang-kadang. Tuh, dipecah-pecah seperti itu loh Mas Reja. Nah, kalau Oh, ini klasiknya dari banner seperti ini ya gampang ya, sederhana oh kalau di apa? banner jadi seperti ini Pak. Strap. Ya, ini dari banner ini. Tapi Mas Reza saya itu bedanya yang saya lukis itu bukan bukan bagian yang putihnya, tapi justru bagian yang sudah ada gambarnya gitu loh Mas. Oh Jadi iya. kadang-kadang ya, jadi hasil lukisan saya itu hasilnya tergantung sama gambar yang apa yang ada di sudah ada di banner itu yang seperti kata Mas Reza bilang tadi. Kadang-kadang ada pejabat, kadang-kadang ada Iya. apa? Ada Ada foto-foto, ada tulisan-tulisan kan. garis-garis gitu ya. Itu yang berwarna Pak yang Ini digambar. kalung beras, ini kalung beras. Wih, Ini mantap karung sekali beras. ya. Saya gelap ya tulangannya. Ya ini karung beras. Tapi saya waktu itu saya iseng, saya sambung-sambung karung berasnya supaya karena saya suka lukisan yang besar-besar. Oh. Nah ini abstraknya kayak gini loh mas. Oh, Karena saya murni abstrak, jadi saya meniadakan semua bentuk mas. Jadi kalau orang, pohon gitu saya sudah eliminir semua. Saya jadi pure abstrak dia. Jadi yang tersisa itu cuma titik garis bidang mas Rizal. Jadi itu elemen yang paling basic dalam sebuah seni ya.
Wah, saya tertarik sekali Oke. sih ya Pak ya, karena lucu banget gitu loh. Kayak unik, unik banget karena kalau orang-orang biasanya kan oke lah mungkin tadi saya kepikirannya itu adalah oh mungkin karena banner jadi yang diambil yang putihnya aja. Oh, oh berarti memanfaatkan apa yang masih bisa digunakan. Tapi ternyata yang dilukis adalah yang yang ada tulisannya, yang ada fotonya. Ih, kok unik ya Pak ya? Saya nggak nyangka aja sih kalau yang digambar ternyata yang ini tuh apakah bagaimana step by step ngelukisnya apakah itu di apa misalkan diputihin lagi dulu atau di langsung ditimpa atau bagaimana mas Langsung. langsung Ya, jadi langsung direspon. karena mungkin karena Iya, bentuknya abstrak pak ya lebih iya, ke iya. seni abstrak. Ah, saya Jadi kagum ya jadi ngeliatnya langsung karena gambar yang sudah ada gitu. Heeh. ya, memang benar-benar jadi solusi buat teman-teman yang punya masalah Nah, tapi sampah. kendala terbesarnya cat. Karena produksi banner kan tinggi, Mas Reza, seperti Mhm. Mas Reza bilang tadi ya. Apalagi pas kampanye sudah apa bannernya melimpah ya, dibuang-buang itu Iya, ya. Tapi kan sekarang iya. masalahnya catnya. Oh, catnya yang jadi masalah sekarang. Karena kan saya menghindari sebisa mungkin membeli baru kan. Oke. Tapi tetap alhamdulillah ada aja. Ada. Jadi pemulung itu karena kita lewat jaringan ya, kita infoin aja gitu bahwa kalau misalnya dia dapat cat-cat bekas dari sisa-sisa apa borongan bangunan, kemudian apa pembangunan bangunan gitu ya, kantor atau apa gitu ya. Nah, kita infoin, ambil Pak, bilang gitu. Nanti nanti saya bayarin lah gitu gitu. Oh mereka senang. Karena kalau misalnya kalau cat itu mau dijual masih ada ini kan malah nggak mau kan apa karena masih ada catnya kan rugi kan lebih berat ya kan gitu. Jadi kita tampung gitu. Jadi solusi sebenarnya untuk masalah eh ini kalau kalau kita bicara tentang sustainable nih benar-benar sustainable sih Pak ya karena itu Nah, itu jadi ya. ya karena bisa jadi Betul solusi ya. penyelesaian Iya, masih banyak penyelesaian masalah. masalah sampah terus juga bisa jadi ekonomi kreatif ya atau mungkin istilahnya kayak solusi buat apa masalah ekonomi masyarakat di mana kan jadi masyarakat yang maaf notabene pemulung itu jadi ini apa lebih semangat lagi untuk membantu para seniman jadi ada feedback yang cukup menarik ini kalau bisa saya bilang oke Pak kita tahan dulu buat Pak Alif kita mau beranjak ke mas-mas yang dari Palembang juga. Ini orang Palembang ternyata keren-keren ya. Nah, ini satunya seniman, satunya lagi uh, uh, dosen. Ya, karena Masya Allah. ya waktu waktu gathering kemarin jadi sobat Blok M saya nih, sobat nongkrong di Blok M. Oke, halo Pak Edwin. Halo guys, apa kabar? Sehat Oke, semua? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. sehat Pak ya. Iya, kayaknya seger banget Alhamdulillah. Pak Edwin. Oke, eh, sebelum kita mungkin mau ngobrol sama Pak Edwin, jadi saya nanti informasikan ke teman-teman semuanya, kalau misalkan teman-teman mau interaksi langsung dengan Pak Alif dan Pak Edwin, nanti tahan dulu pertanyaannya, tahan dulu antusiasnya, nanti kita tanya aja di 30 menit terakhir. Oke, kita akan sampai pada pukul 18 kalau di Bali 18.00 tapi kalau di waktu Indonesia Barat itu jadinya 17.00 teman-teman. Oke, kalau gitu Pak Edwin boleh dong kenalan lagi deh dengan Pak Edwin. Oke, halo semuanya. Salam. Beberapa kita udah kenal ya, udah saya udah pernah ngeliat mukanya. Senang ketemu lagi Pak Alif. Salam kenal juga. Saya aslinya sebenarnya dari Bengkulu Pak, dari Bengkulu tapi sekarang lagi tinggal di Palembang. Jadi nama saya Edi Permana. Emang basicnya akademisi. Saya dulu tamat SMA 2008, kuliah di Jakarta di Poltekkes Kemenkes Jakarta, jurusan kesehatan lingkungan. Kuliah 3, kuliah S1, kuliah S2. Jadi dulu itu saya jadi dosen pengampung mata kuliah pengolahan air penyihatan air bersih dan pengolahan limbah cair. Jadi saya basicnya pengajar mata kuliah pengolahan air limbah dan air bersih. Terus side jobnya
jadi konsultan pengolahan air limbah juga. Jadi Edwin Permana itu 50% dia akademisi, dosen, Mungkin yang 50% dia gede mana dong praktisi. respon ada pada. Jadi konsultan konsultan air limbah gitu, Pak. Nah, Hmm. jadi ada Iya. suara ini. Siapa nih? Untuk ininya ya bisa di mute. Oke, terima Oke. kasih. Jadi hilang konsentrasi saya nih. Nggak bercanda. Jadi apa ya? Ya, share ke gambar soalnya bingung menjelaskan air limbah itu agak-agak rumit sebentar. Jadi lihat gambar ya, yang jadi seru. Pak Edwin, boleh sebelum kita mungkin nanti Pak Edwin mau share screen. Halo? Mm-mm. Sebelum Pak Edwin nanti share screen ataupun share informasi tentang Ya. limbahnya dan segala macamnya, boleh dong sedikit cerita kenapa sih Pak Edwin bisa masuk dalam jajaran penerima Satu Indonesia Award di tahun 2020 Bapak 2020 ya? Iya. Ya, jadi saya tamat D3 itu 2011. Jadi dosen penanggung jawab mata kuliah itu 2017. Jadi semenjak tahun 2017 itu setiap tahun bimbing KKN mahasiswa ke desa-desa di Jawa itu, nah udah keliling ke Batang, Purwokerto, Klaten, terus Boyolali, banyak lah pokoknya seluruh Jawa Tengah itu. Jadi setiap tahun itu saya bimbing mahasiswa membuat septic tank komunal, buat jamban komunal, buat WC-WC komunal gitu-gitu. Jadi karena saya pengampu mata kuliah pengolahan air limbah ya, saya suruh praktek sekali bimbing mahasiswa gitu. Jadi waktu itu kemarin ya sudah dicoba-coba aja iseng-iseng ikut-ikuti, ternyata ya sudah dipilih sama Astra jadi salah satu menang gitu Kak Reza. Sesimpel itu sih sebenarnya. Oh, oke. Kalau gitu sudah siap materinya? Ini udah kelihatan belum ya di screen-nya? Udah kelihatan, Pak. Udah kelihatan, Udah. udah kelihatan. Ini sebenarnya Oke. materi kuliah pakar atau kuliah tamu. Saya gegambarnya aja. Kalau ini teori pusing nanti. Jangan ke orang lain, saya aja pusing membacanya ini. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini kan kapan lagi ya kita dapat kuliah yang gratisan nih dari dosen ahlinya langsung. Apa ya? Ya karena jadi dosen, jadi mau nggak mau kan di Jakarta mahasiswa kritis-kritis. Jadi mau nggak mau ya kita harus lebih banyak membaca, lebih banyak belajar, lebih praktek karena pertanyaan kan kritis-kritis. Jadi ya awal-awal membaca banyak-banyak buku segala macam akhirnya ya sudah. Jadi maksudnya praktis ini beberapa teori tentang air limbah. Saya banyak ambil bahan dari luar negeri ya, dari buku-buku dari Jerman, dari Amerika, dari WHO gitu. Ini pengenalan sepintas kalau air limbah itu ada yang black water itu ya dari kalau di rumah sakit Reza bekerja itu ya dari ruang operasi, dari toilet WC, dari ruang rawat inap segala macam. Itu kalau itu yang tipe black water dia dari sumbernya dari situ ciri-cirinya apa dia berarti air berwarna hitam, berbau busuk, infeksius, berbahaya. Nah, itu ciri-cirinya. Sumbernya tadi dari ruangan itu tadi namanya black water, dia harus diolah ke tangki khusus namanya septic tank. Jadi nanti kalau Reza kan kerja di rumah sakit. Jadi nanti jangan sampai salah. Kalau sumber air limbah yang kategori black water, jenis black water dia harus diolah di septic tank dulu yang baik dan benar. Ini sharing basic aja, sederhana aja. Yang kedua ada emulsion water. Emulsion water ini ciri-cirinya air bercampur dengan minyak, bercampur dengan lemak, ada kepala ikan, ada sisa nasi, segala macam. Itu dia sumbernya dari, kalau di rumah sakit dari ruang gizi, dari pantry, atau dari kitchen ya, dari kitchen, atau dari cuci-cuci. Ciri-cirinya air bercampur minyak, bercampur lemak tadi itu, yang sumber dari itu, dia harus diolah atau masuk ke tangki khusus, tidak boleh langsung masuk ke pengolahan air limbahnya, dia masuk ke tangki namanya grass trap. Jadi jangan sampai salah. Ini sedikit basic aja pengenalan. Tadi ada black water, ada emulsion water, dan ada yang ketiga ada gray water. Gray water ini ciri-cirinya air bercampur dengan busa, bercampur dengan deterjen, berwarna abu-abu ya, gray ya. Sumbernya dari mana? Kalau di rumah sakit lagi, biasanya dari laundry atau dari ruang linen ya, ruang cuci-cuci itu. Nah itu dia harus diolah ke tangki khusus dulu namanya tangki pemecah busa. Ini pengenalan basic aja. Ada juga namanya clear water. Clear water ini air dari air AC itu yang di luar, air sisa bekas wudhu itu masuk ke kategori clear water dan itu bisa langsung dibuang karena dia aman. Ada lagi namanya B3, bahan beracun berbahaya. Kalau di rumah sakit itu tuh dulu ada apa itu
Kak Reza, yang untuk zaman dulu tuh untuk mengukur suhu badan, nah itu tuh ada merkuri itu air itu masuk kategori B3. Nah itu tidak boleh dibuang sembarangan, dia harus diolah khusus, nanti diambil pihak ketiga dan dibuang ke PPLI, Pusat Pembuangan Limbah Industri, itu ada di Cibinong kalau nggak salah, atau Gunung Putri. Ada logam berat, yaitu juga sejenis itu merkuri, ada B3 tadi, yaitu ada oli segala macam, itu tidak boleh dibuang sembarangan, tidak boleh juga dibuang ke pengolahan limbah, dia harus dibuang khusus. Halo, masih aman? Berasa kuliah 2 SKS ini. Bentar. Suaranya nggak ada soalnya, suara saya sendiri ini. Oh, Ya masih ini aman, masih aman, Pak. Tadi saya malah masih aman mute. ya. Belum pingsan semua ya, masih aman ya. Belum, belum, belum. Aman. Ya ini saya langsung melompat aja ini 4 SKS, soalnya kalau kita cerita nanti pusing. Nah, ini pertama kali saya membuat praktek IPAL tahun 2013 di rumah sakit di Menteng. Nah, jadi saya pagi mengajar, sore saya bikin IPAL karena kebetulan karya tulis ilmiah, skripsi, tesis saya semua tentang eksperimen rekayasa pengolahan air limbah. Nah, jadi ya sudah, karena belajar air limbah, ngajar air limbah, praktik air limbah, meneliti air limbah, dan ya aplikasikan sekalian bikin IPAL air limbah di rumah sakit. Ini Ah, foto sejarah karena pertama kali saya buat IPAL setelah biasa buat miniatur-miniatur atau mini praktek di workshop di bengkel kerja, ini langsung saya praktekkan di rumah sakit tahun 2013. Jadi saya sempat tidur di atas septic tank, bukan tidur sih, menunggu di atas septic tank sampai jam 1 malam untuk menghitung waktu tinggal dan beban permukaan. Karena di buku nggak ada, jadi emang harus praktek supaya benar-benar menjawab rasa ingin tahu di kepala saya itu. Jadi ya sudah, akhirnya saya benar-benar tidur di rumah sakit 4 bulan saya. Ya, begitulah seru ceritanya. Jadi menarik ya. akhirnya saya menemukan rekayasa penelitian sendiri kan, disampaikan di rumah sakit, puskesmas, industri domestik, apartemen, hotel, kantor, rumah makan, rumah mantan, semuanya bisa kita olah. Baik. Saya rumah mantan juga bisa diolah. Ya karena mantan minta tolongan, jadi harus kita bantu juga. Oh, Nggak siap, bercanda ya. siap, siap. Nggak, jadi ini foto-foto aja. Foto-foto aja. Jadi biasa pertama saya rekayasa dulu, saya desain dulu kan. Terus ya sudah, kalau ipalnya kecil, ya dibuat pakai tukang. Nah ini kemarin saya buat di pasar tradisional modern, ada di rumah sakit, nanti ada lihat beberapa foto-foto. Ya kalau ipalnya kecil suruh tukang aja, tapi kalau ipalnya besar, sebentar. Nah, jadi kita harus pakai eskavator. Nanti pingsan tukangnya, saya suruh gali 5 meter kali 14 meter, pingsan nanti dia. Ini, nah ini ada gambar-gambar aja, gambar-gambar jadi kawan-kawan bisa lihat. Nah, gambar-gambar sederhana karya-karya saya buat. Ya, agak-agak nekat sedikit jadi konsultan karena merantau kan. Saya asli Bengkulu Selatan, tapi kuliah di Jakarta. 12 tahun, 13 tahun di Jakarta. Jadi ya sudah, habisin masa muda untuk kuliah, praktik, bekerja, meningkatkan jam terbang, improvisasi diri gitu itu. Jadi makanya kemarin pas ke Jakarta saya berasa pulang kampung kedua. Kayak pas Kak Reza Riyadi ngajak nongkrong di Blok M, saya hafal karena kampus saya di dekat banget sama Blok M, di Hang Jebat 3, Blok M3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan itu, karena tempat nongkrong saya dulu tuh Kak Reza. Makanya saya hafal situ dah. Oh, ini berarti penguasa gultik ini ya. Jadi gultik itu saya pahal dari gultik yang paling mana, insya Allah dah. Dulu, sekarang udah. Nah ini contoh-contoh saya buat. Saya menggunakan riset karya skripsi tesis itu menggunakan bahan-bahan asli lokal Indonesia, tukang Indonesia, biofilter Indonesia, material Indonesia. Jadi saya menggunakan material lokal, sampah terseleksi. Saya ada menggunakan bekas botol Yakult, tuh ada di fotonya. Bekas botol Yakult, ada menggunakan tempurung kelapa, ada menggunakan kulit kerang, ada menggunakan bambu. Nah, jadi ini ada foto, bisa dilihat aja karena kalau dijelaskan panjang, sampai sampai terawih nggak selesai ini nanti. Sepintas saja ada beberapa tempat sebuat. Nah, ada kebanyakan sih di rumah sakit ya, rumah sakit, Hmm. puskesmas, ada beberapa industri-industri juga, pabrik roti gitu-gitulah, klinik. Jadi ada pakai beton, pakai fiber gitu-gitu. Menggabung ada beberapa teknologi ini di laboratorium Fakultas Kedokteran. Jadi saya, karena bahannya bahan kimia, jadi saya pakai teknologi yang canggih sedikit. Nah, jadi ya banyak karena dosen air limbah menghafal seluruh teori air limbah, saya hafal semua teorinya. Ya udah saya praktikin. Jadi ya mudah, saya mengerjakannya mudah karena hafal teori sama praktek. Makanya kalau diundang jadi pembicara, narasumber atau narasumber seminar atau pelatihan IPAL, ya saya santai saja karena hafal teori banyak, hafal praktek banyak. Ya, udah, jadi intinya. Jadi kita langsung lihat aja beberapa
gambar-gambar karya orang Bengkulu Selatan. Wih, Ada di kolam lele, ada di nah ini apa penelitian saya dulu. Penggunaan media tempurung kelapa untuk menurunkan kadar BOD COD air limbah rumah tangga domestik. Saya jadi peneliti pertama. Nah, ini kemarin foto itu sama Ibu Duta Besar Swedia itu ada masuk koran. Saya buat di IPAL di yang Menteng yang pertama kali itu. Terus itu sukses. Terus saya daftarkan lomba teknologi tepat guna di Swedia. Ada peserta 32 negara, 4 benua, ada sekitar berapa 1.000 peserta. Yang dipilih cuma 15 orang. Kebetulan untuk air limbah saya juara satu. Makanya saya berangkat ke Swedia waktu itu. Tepuk tangan boleh, nggak apa-apa tepuk tangan. ya. Bercanda, bercanda, bercanda. Santai, santai, santai. Jadi ya pakai tempurung kelapa kan ada. Jadi sederhana. Nah, ini ada profesor Jepang. Ya ada balik dari Swedia itu banyak wartawan. Ini saya ke pabrik Yakult dikasih 2 tronton botol Yakult untuk mengolah air limbah. Banyak ya. Ini saya cepat aja ya. Bingung Ya, soalnya nanti ceder menarik. mana ya. Jadi bisa lihat perjalanan ternyata nggak cuma sekedar limbah yang nggak berguna, tapi ternyata ada proses di semuanya gitu. Iya, ini sama mahasiswa. Kalau setiap akhir semester saya ajak lihat IPAL rekayasa buatan saya. Jadi mereka senang tuh, walaupun nggak belajar sih main-main. Nanti kalau udah Hmm. kerja baru bingung, baru nanya-nanya saya. Kalau lagi kuliah mah nggak ada pacaran aja udah. Tuh ngajar di situ, ngajar di sini. Kelihatannya dari air hitam ke air bening gitu. Hmm. Sudah itu nah bikin jadi ya masuk majalah, masuk koran. Tapi yang prestasi ya bukan majalah kriminal ya. Seleb ternyata. Wih, yang ini yang keren banget nih. Ya lumayan kan orang kampung ke megang salju. Sudah itu aja sederhana, sesimpel itu aja sih intinya sih karena bidangnya itu mencintai itu ya sudah. Sudah itu aja Kak Reza. Nanti kalau diskusi atau ngobrol-ngobrol santai, sesimpel itu aja sih. Oke, baik. Ya itu Saya penghargaan dari Swedia itu. 15 orang itu yang oke. Saya cukup tertarik ya Pak Edwin soalnya karena mengubah limbah menjadi tadi dari yang black limbah water, cair. ya limbah cair dari black water bisa jadi air yang bening bersih tadi itu saya lihat ya. Kalau kalau nggak salah lihat beberapa botol-botol air tangki itu ngubah dari yang apa ya yang kotor itu jadi bening kembali. Itu benar ya? Betul. Betul. Dari hitam, black water dari hitam berbau busuk, dari dapur nanti dia bisa Bisa sampai jadi jernih bening bening. begitu. Bisa jadi bening Berarti dia. kalau yang bening itu udah masih bisa maaf ya kan bekas tinja, bekas apa gitu kan ya. Eh, nah itu bisa masih itu berarti kandungannya bagus untuk masih buat for example to be take a wash gitu buat mandi. Ya, terakhir kemarin diperiksa di laboratorium saat saya masih di Jakarta itu masuk kategori air bersih. Jadi jadi untuk aman untuk siram tanaman, untuk cuci mobil, cuci motor, untuk siram-siram. Tapi kalau untuk dikonsumsi, nah kan ini sumbernya kan dari septic tank. Nah itu harus tanya Hmm. MUI dulu. Nanti saya kena masalah nanti karena kan sumbernya kan dari black Oh, water tadi. Jadi kalau untuk karakteristik airnya ya sampai air bersih, sampai nggak kalah sama hmm. ya agak-agak bening sedikit lah gitu. Iya karena kan permasalahan di Indonesia itu kalau misalkan di kota kalau di pedesaan mereka kan sulit akses air bersih karena emang air bersih mereka ada sumber tapi tidak teraliri itu biasanya. Nah, kalau di Mm-mm. kota besar yang sering terjadi adalah kandungan air bersihnya yang kurang gitu. Karena eh, terlalu banyaknya maaf mungkin limbah terus industri yang meningkat gitu kan. Jadi mengakibatkan apa ya limbah cair itu tinggi sehingga akses air bersih itu di kota-kota besar juga jadi masalah gitu itu yang biasanya terjadi kualitas air bersihnya nggak bagus. Nah ini nanti habis dari apa namanya tadi itu kayak ditinja ya jadi apa kan sih black water itu kan tadi
ada speed tanknya. Terus itu diolah untuk airnya nanti dibuang seperti itu. Jadi secara sederhananya dari septic tank, dari grass trap, dari bak pemecah busa nanti airnya doang digabungkan ke namanya tangki ekualisasi. Setelah dari Mm-mm. tangki ekualisasi dia ada tangki sedimentasi. Nah setelah itu terserah mau teknologi IPAL yang mana karena teknologi IPAL ini banyak banget dan 99% itu impor teknologinya dari luar negeri. Jadi ya saya ya udah meneliti mana yang teknologi yang murah, yang mudah, yang cocok untuk orang Indonesia. Intinya ada di pretreatment di pengolahan awalnya. Jadi dia udah bening jadi kan. Nah, agak ruwet Oh, sedikit tapi karena bidang ini simpel jadi ya itu nanti kalau sebentar sudah mana ya bening itu gambar-gambar nah ini diapakan, Pak? sudah Selanjutnya. bening dia ya kalau mau dipakai kembali bisa ditampung atau kebanyakan ya dibuang aja ke got tapi kan dia sudah tidak mencemari lingkungan aman jadi Oh, kapanpun mau akreditasi mau kunjungan pihak LH atau BPLHD dia udah tenang karena tidak mencemari lingkungan karena ada beberapa kasus air limbah ini rumah sakit ada yang masuk penjara direkturnya atau bagian sanitasinya gara-gara dia mencemari badan badan air, mencemari warga. Kebanyakan di kota-kota besar yang perumahan padat penduduk. Kan banyak warganya terganggu bau busuk, gatal-gatal karena hmm. tidak diolah dengan baik. Makanya banyak jadi kasus seperti itu. Tapi kalau semua diolah dengan baik, dengan tenang, aman, ya insya Allah Pak Dokter dan orang penanggung jawab IPA-nya bisa tidur nyenyak karena tidak mencemari dan aman untuk dibuang langsung ke lingkungan. Itu sih. Iya, karena masalah limbah cair ini tuh banyak ininya kalau di rumah sakit. Karena kan kemarin juga sempat jadi sorotan adalah apa kualitas air bersih di Indonesia juga mulai menurun. Nah, itu yang Betul. jadinya pengen pengen jadi ini. Karena kan cocok nih sama saya yang kemarin ngebahas sumber air untuk sesama gitu loh. Jadi ternyata air itu nggak cuma sekedar ini karena eh, air bersih itu sumber dari segala sumber kesehatan ya. Karena cuci tangan kita di situ, mandi, PHBS itu di situ. Jadi ternyata eh, speed tank pun juga bisa diolah untuk menjadi apa ya istilahnya air bersih yang bisa digunakan lagi gitu oleh masyarakat kayak bisa digunakan untuk tadi bilang Pak cuci mobil, cuci motor, siram tanaman kayak gitu. Karena kan apalagi kalau musim kemarau gitu kan mungkin sisa-sisa speed tank itu masih bisa dipakai buat cuci ini. Tapi yang udah diolah ya, yang udah diolah di Sudah IPAL. diolah. Oke, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini. Sekarang tadi saya lihat Pak Alif yang bisa mengolah sampah yang menurut kita tuh nggak berfungsi ya, udah kayak kebuang aja gitu loh sama kita dan itu merupakan sampah yang cukup banyak di masyarakat kita. Itu bisa beliau ubah menjadi sebuah karya seni yang bahkan beliau bisa pergi sampai ke maaf nih pameran-pameran internasional ya kan jadi sebuah karya yang cukup mengagumkan. Nah terus juga tadi kita dapat insight nih positif dari Pak Edwin di mana bahwa kayak misalnya kotoran dari septic tank itu ya, limbah cair itu ditampung terus diubah pakai tadi ada metode namanya IPAL terus akhirnya uh, mampu untuk membuat istilahnya lingkungan itu jadi tidak tercemar gitu karena kan kalau kita ketahui sungai aja ada yang buang air besar seperti itu kan itu udah tercemar banget gitu loh apalagi dengan berarti ada apa ya istilahnya solusi buat kita semua nah gitu mungkin ada teman-teman di sini yang mau tanya-tanya atau mau diskusi bareng dengan kedua narasumber kita pada hari ini, boleh raise hand, nanti tinggal saya tunjuk. Gitu. Atau mungkin ada yang mau, Pak, Pak Alif, saya pengen lihat karya Bapak yang styrofoam, atau mungkin yang gimana, mungkin boleh. Mungkin ada yang, oke, ada dari Mas Mufendi. Boleh Mas, dipersilahkan. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau yang karya seni, yang pertama luar biasa juga menarik dan
kami pernah coba melatih anak daerah komunitas sadar terpencil. Cuma yang paling tertarik saya yang berkaitan dengan sarana air bersih. Kebetulan kami sana ini kan dari 2018 kan kita membuat program air bersih di daerah komunitas terpencil. Cuma kita ada kendala saat ini. Kendalanya dia berkait apa ya? Zakapur ya. Banyak masyarakat daerah terpencil kan mereka kena penyakit karena konsumsi air. Nah, mungkin ini salah satu ada solusi di Mas Edwin. Apa yang harus kita lakukan? Karena kalau misalnya kita beli peralatan kan agak mahal. Sedangkan kita kan dananya dana donasi kan kadang. Dan tahun ini kita ada sekitar 5 lokasi yang akan kita bangun sarana air bersih di daerah terpencil. Air yang kita ambil umumnya di pegunungan dan dia kebanyakan banyak zat kapurnya yang bisa berbahaya bagi masyarakat. Cuma ketimbang selama ini warga mengambil airnya dari sumber sungai, ya itu yang lebih bahaya lagi. Karena kenapa dari sungai itu kan lebih bahaya dia keruh. Itu yang pertama. Yang kedua itu kan kadang-kadang ada limbah-limbah dari sawit itu, pabrik sawit. Nah, itu mungkin ada solusi dari Mas Ewin, apa yang bisa kita kembangkan untuk sarana air bersih itu. Terus yang kedua, mungkin ke depan kita bisa ini Bang, kita tawarkan ke rumah-rumah sakit karena di lingkungan kantor kami sendiri itu ada rumah sakit, 4 rumah sakit dan baunya luar biasa. Mungkin ini menjadi proyek kita tawarkan ke rumah sakit untuk bisa nih dimasukin program yang Mas Edwin ini. Karena kami lihat beberapa kali kita kita ada program apa Exxon Mobil juga, ada perusahaan migas itu sama juga sering merusak lingkungan itu. Bahkan ikan-ikan yang ada di lingkungan sering mati itu. Nah, mungkin bisa ke depan komunikasi lanjutan, Mas. Oke, sekian Mas. Oke, sudah bisa ditangkap Mas Edwin, gitu, untuk pertanyaannya. Saya duluan atau ada tadi ada 2 pertanyaan apa Pak Alif dulu apa? Nah, itu 2 pertanyaan buat ke Mas Edwin semua. Oh, ke saya semua. Dua-dua. Ya, benar. Dua-duanya buat Sorry. Mas Edwin. Sorry, Satunya tentang cairan Air kapur, bersih. air bersih, karena air kapur dikonsumsi ya dan digunakan oleh masyarakat sehingga benar. menimbulkan penyakit. Itu gimana nih solusinya untuk masalah air kapur? Itu pertama. Terus yang kedua, ada permasalahan terkait limbah pabrik dan juga limbah cair rumah sakit yang itu lumayan mengganggu. Gitu Pak Edwin. Oke. Bapak lah terlalu senior, panggil kakak aja. Asik. Baik. Atau saya. Apa boleh? Oke, Mas Pendi dari, sorry, salam kenal Mas. Dari mana Mas Pendi? Apa? Kita dari Aceh. Oh, dari Aceh. Oh iya. Kayaknya mukanya ingat, tapi lupa lagi. Karena kita pernah ketemu rame-rame kan, jadi. Iya. Cuma nggak bisa buka ya. Oke. It's okay. Saya coba jawab semampu saya. Mohon maaf kalau tidak memuaskan, karena masih dosen junior ini. Jadi kalau untuk masalah air bersih, pada dasarnya emang tadi benar kata Kak Reza, air bersih itu sumber kehidupan ya. Apapun kalau nggak ada air, 2 hari 3 hari nggak minum kita mati. Kalau nggak makan mungkin masih bisa tahan berbulan dengan minum. Nah terus masalah air itu kenapa masyarakat banyak ambil sumber dari sungai? Karena ya untuk jenis kategori air kapur itu emang pengolahan atau treatmentnya agak susah. Bisa, tapi susah dengan bahan kimia. Nah, mungkin ada namanya kapur tor, harus difilter atau harus ion exchange. Nah, itu sistemnya agak ruwet dan secara fair saya jelaskan mahal teknologinya untuk merubah air kapur untuk menjadi air bersih itu. Makanya masyarakat banyak mengambil dari air sungai. Nah, masalahnya kalau air sungainya bagus, mungkin di beberapa daerah sih masih bagus air sungai. Tapi kalau air sungai di Jakarta yang warnanya hitam, di Sungai Musi juga udah mulai hitam. Nah, itu kan banyak bakteri, banyak kuman, contohnya leptospirosis, kencing tikus segala macam itu. Itu kalau dimasaknya tidak baik, langsung dikonsumsi air dari sungai itu, wah dia bisa kena ya penyakit banyak-banyak tadi, bisa game over juga. Nah, kan sekarang saya gambarkan kasusnya di kota besar. Banyak orang kenapa PDAM itu mengambilnya dari air sungai, kenapa nggak dari air
laut. Air laut itu ya mirip 11-12 dengan air kapur tadi. Dia olahnya susah. Bisa dengan teknologi yang mahal. Namanya apa? Reverse osmosis. Apa reverse osmosis itu? Makrofilter, mikrofilter, membran filter, UV, ozon. Dia bisa jadi air konsumsi, tapi dia nggak ada vitaminnya udah habis, zat besi segala macamnya. Yang benar itu benar tuh, minum air dari sumber mata air. Benar iklan tuh. Kok masih ada manis-manisnya? Karena emang badan kita butuh juga itu. Ada vitaminnya, ada zat segala macamnya. Tapi kalau udah masuk RO, dia habis semua vitaminnya. Tapi emang dia tidak menyebabkan bahaya di tubuh. Nah, jadi kenapa kembali ke kasus PDAM, dia ambil dari air sungai. Itu kayak kita di Jakarta, di Palembang, di mana airnya. Nah, itu dia mengasih dosis bahan kimia tingkat tinggi, namanya dosis klor tinggi. Dia bening, air dari sungai yang hitam, dia bening. Pas disalurkan ke rumah-rumah warga, nah itu kalau ciri-cirinya begini. Kalau nanti Bapak kawan-kawan rekan masak, kalau pas mendidih dia ada putih-putihnya. Nah, itu adalah sisa bahan kimianya tadi itu, sisa bahan kimia klorinnya itu. Nah, itu bersifat karsinogenik. Kalau sering mengkonsumsi air yang ada sisa klornya itu, ya karsinogenik, entah 10 tahun atau 20 tahun lagi tumbuh kanker. Kalau minum air dari sungai tidak dimasak dengan bersih, ada leptospirosis, bisa mati juga. Jadi agak-agak ngeri kalau kita cerita air ini. Jadi kita agak-agak mana ya ceritanya. Jadi kita apa namanya ya, tinggal kalau emang di daerah kita agak sulit air bersih ya, kalau kita masak masak 2 kali. Pastikan benar-benar karena itu kita konsumsi. Lama kelamaan contoh ada air di daerah mana ya? Ada air sadah. Air sadah itu logam bervalensi 2. Kalau kita cuci muka pakai sabun, dia nggak keluar busanya. Nah, wah itu bisa menyebabkan kanker juga itu. Ada juga beberapa tempat saya pernah cuci muka nggak keluar busanya, itu namanya air sadah logam bervalensi 2. Nah, yang kapur tadi memang agak-agak PR bisa, tapi teknologinya mahal. Makanya masyarakat banyak ambil air dari sungai. Boleh ambil dari sungai, tapi diolah dulu dari sungai, dimasukkan dulu ke bak penampungan, namanya bak pengendapan, habis itu difilter pakai karbon aktif, pakai yang sederhana aja apa yang di kampung, pakai hijau, pakai busa apa, pakai serabut kelapa, pakai batu kerikil atau pakai batu pasir. Nah, itu nanti bisa bening dia. Tapi memang agak-agak ribet, tapi bisa. Dan saya lebih prepare ya dari sumber air sungai daripada air yang kecuali emang ada dana besar. Ya, mudah-mudahan sedikit bantu, nanti kalau kurang bisa diskusi lagi. Jawaban kedua, ya memang saya sendiri pribadi, karena saya sempat membuat CV Information Engineering itu tahun 2000. Setelah saya balik dari Jakarta 2021. Dan saya pribadi karena saya dosen air limbah, guru kan nggak mungkin bisa tipu-tipu, nggak bisa ngajarin yang jahat-jahat. Mahasiswa saya banyak, kampus jelas. Jadi saya ngajarin yang lurus yang benar. Jadi kebanyakan selama ini saya mengerjakan IPAL di rumah sakit swasta. Kalau swasta itu saya presentasi kepada dokter atau ke direktur. Dan suka sama suka ya kita bisa langsung ber-MOU. Kalau pemerintah agak ribet, makanya saya tutup tuh CV Department Engineering karena beberapa kali mengerjakan proyek pemerintah, saya kerjakan dengan baik, dengan betul, tapi banyak ranah abu-abu. Jadi saya nggak puas di hati saya. Saya kan dosen yang jujur, dosen yang betul, ngajar yang benar. Saya ahli, boleh ditanya sampai sedetail-detailnya. Saya bisa menjelaskan dari hitungan waktu tinggal, beban permukaan, dasar teorinya saya hafal semua. Jadi ya kebanyakan selama ini saya memilih-milih mengerjakan proyek karena saya pikir IPAL itu bukan hanya saya sekedar mengerjakan, tapi masterpiece, mahakarya. Dan itu saya bisa pertanggungjawabkan direct gubernur, bupati segala macam karena saya hafal semua teorinya dari awal dari Blackwater sampai ujungnya saya ngerti. Makanya saya kalau untuk pekerjaan proyek kebanyakan saya mengerjakan yang swasta-swasta karena ya lebih karena gimana ya walaupun di Indonesia masih banyak yang aneh-aneh tapi insya Allah masih ada yang jujur-jujur yang betul-betul. Karena kan saya mau tidur nyenyak, mau sholat khusyuk, mau hidup tenang. Jadi ya emang ini jiwa ini passion saya ya. Sudah saya mengerjakan yang sesuai dengan kata hati saya aja. Jadi boleh nanti kalau di Aceh ada ada panggilan atau butuh presentasi narasumber untuk ahli pengolahan limbah cair gitu ya saya dengan senang hati bercerita. Kalau nanti masalah jadi atau tidak ya terserah karena saya pun tidak pernah maksa selama ini karena saya ngajar jadi dosen ya saya harus ngajarkan menunjukkan yang baik. Penelitian saya harus sharekan. Makanya sampai saya keluar negeri di Stockholm di Swedia aja kita ajarin apalagi dengan orang-orang Indonesia anak bangsa kita sendiri kan. Nah, ya saya basicnya nggak pernah menutup-nutupi ilmu karena saya pun belajar air limbah saya nggak pernah kursus, saya nggak pernah pelatihan, cuman pure murni air limbah. Saya cintai mata kuliah ini, saya sayangi, saya baca bukunya, saya praktekin, saya riset, saya aplikasikan. Ya udah, saya banyak baca buku dari BPT, WHO, dari Jerman, dari Amerika, dari Jepang. Kayaknya mudah saya belajar. Teman-teman saya kok susah belajar air limbah, saya kok mudah. Jadi makanya itu saya ya udah selama ini setiap diundang kemanapun ya saya dengan senang hati mengajarkan sharing, nggak pernah menutupi. Itulah lebih kurangnya curhat Pak dosen muda.
Oh, yes. Keren ya, kan? Berarti air limbah disayang seperti anak sendiri. Oh, itu Malika itu. Gitu, seperti Itu kecap itu. kecap. Oke, menarik sekali ya tadi. Ternyata dari kecintaan itu emang benar-benar cinta dan suka aja ya di pembahasan mengenai air limbah gitu, Dan makanya air bersih. dan air bersih gitu. Jadi Kak emang Reza kan air bersih juga di Bali. iya, project saya tentang air bersih, tapi saya lebih ke eh, Sharing dong. kalau jangan. Kalau saya bukan bukan ahli dalam apa ya, bukan ahli dalam kayak Pak Edwin mungkin untuk masalah air limbah gitu. Tapi kalau saya sendiri sebenarnya adalah kemarin tuh sebagai pembentuk community empowerment. Jadi apa sih potensi yang ada di masyarakat buat menyelesaikan sebuah masalah, itu yang saya gunakan gitu loh. Karena saya lebih berpikir apabila misalkan itu bersumber dari masyarakat, pasti akan lebih kekal dan udah terbukti sampai 2025 ya sekarang ya. Dari 2019 saya bikin bak penampungan air, itu sampai sekarang masih awet gitu. Padahal punyanya Alhamdulillah. foundation besar itu rusak gitu. Dan syukurnya sih seperti itu. Karena saya lebih berpikir bahwa apa yang ada di masyarakat, karena saya kayak mirip kayak Pak Alif tadi itu, saya tuh pengennya bisa memberdayakan apa yang bisa diberdayakan gitu loh. Kayak tadi saya lihat Pak Alif, para pemulung yang diberdayakan sehingga apa mereka jadi semangat nih buat membantu Pak Alif untuk menciptakan karya-karyanya. Nah, sama halnya seperti saya kemarin sumber air. Mereka punya sumber air tapi nggak tahu caranya mengaliri ya. Kira kita aliri, terus yang buat bak penampungan dan segala macamnya itu juga dari masyarakatnya, sehingga mereka sendiri yang nanti akan menjaga karena kan merasa memiliki gitu. Oke, mungkin ada teman-teman di sini ada yang mau tanya-tanya. Lanjut sekali lagi, Mas. Sekali lagi. Oh iya, boleh boleh Mas. Nih, Mas ini Mas, Randy. tadi kan udah bahas berkaitan dengan project ya. Dia kan pulang kami kan kerjasama sama perusahaan lokal di sini. Kita dana CSR mereka kita yang kelola. Ada beberapa perusahaan dan mereka salah satu yang merusak lingkungan juga. Kami pernah dorong mereka untuk bagaimana lingkungan itu jangan merusak gitu. Nah, mungkin lebih kepada project. Di dalam satu lokasi biasa projectnya berapa dananya? Nah, mungkin nanti gini. Kira kan ini lagi kami tawarkan ke perusahaan, ke depan social mapping di perusahaan kami yang pegang. Jadi rencana di Aceh, beberapa lokasi di Aceh, kami lagi minta dukungan Pak Gubernur. Nanti ada proyek di apa social mapping itu kita yang pegang. Nah, kalau jadi kita yang pegang, apa salahnya kita masukkan salah satu program pembersihan lahan? Karena kan social mapping kan ke RPJM RPJM pemerintah di perusahaan istilahnya social mapping. Jadi semua program perusahaan itu diatur dalam social mapping. Nah, siapa yang buat social mapping berarti dia yang memasukkan program perusahaan. Nah, apa salahnya kan kita nyusup ke sana ke program limbah karena itu salah satu misalnya kayak pabrik semen di Aceh, pabrik semen, pabrik PIM, pupuk itu, terus sawit, ada yang gas itu hampir semua perusahaan merusak lingkungan dan beberapa perusahaan yang kami tangani CSR kami welcome kami lihat mereka mudah dibicarakan selama ini udah 3 tahun sama kami. Nah, mungkin ini menjadi di saat kami paparkan ke mereka salah satu program bagaimana menjaga limbah dengan cara untuk merawat lingkungan dengan air yang tadi. Karena air yang dibuang dari limbah itu masuknya ke sawah. Di saat masuknya ke sawah kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan ke sawah dan ke sungai. Kalau ke sungai itu merusak ikan. Kalau ke sawah itu kan berbahaya bagi kulit masyarakat yang ke sawah gitu. Itu mungkin proyeknya kan berapa perkiraan proyek. Nanti biar kita bisa sampaikan kalau kita lakukan program ini itu menguntungkan masyarakat. Pasti mereka bilang kira-kira proyeknya besar nggak ya? Proyeknya berapa nggak ya? Jadi bisa kita tawarkan secara umum dulu. Nah, kalau misalnya mereka mau iya, nah, mungkin nanti bisa kita undang gitu. Itu masih langkah awalnya. 0857 163 Oh ya, 181. di grup ada Bisa, Mas bisa. di grup ada. Ada. Ah, ya, boleh. Nanti Nanti japri aja itu, agak-agak ya, sensitif sip. soalnya kalau udah itu. Nanti japri aja biar. Oh ya, Itu satu lagi itu Mas. ada. Ada nggak solusi kalau sumur kan sumurnya dekat sawah,
tapi bau. Wah, itu ada solusinya yang bisa kita masukkan ke dalam sumur biar nggak bau lagi. Sumur dekat sawah. Jadi kan bau, Eh, tapi kan apa mm-mm, yang bisa ya, kita masukkan ke dalam sumur biar iya, dia iya, yang ya. enggak. Sepanjang saya ngajar mata kuliah PAPLC, penyiapan air dan pengolahan limbah cair, kalau sawah, entah itu perumahan yang perumahan yang sebelumnya sawah itu biasanya sumurnya jelek, kandungan Iya, Fe-nya tinggi. Bisa iya. nanti dipastikan diperiksa ke laboratorium di atas 10 ml. Sebenarnya kalau kalau Fe-nya Fe itu ini contohnya, misalkan air sumur itu kita taruh di bak mandi, kalau ada bekas-bekas kuning itu, kalau ada Mm, sisa kita endapkan sejam iya, 2 jam, ada bekas-bekas kuning, nah itu berarti ada. kandungan Fe-nya tinggi. Kalau udah parah banget dia udah berminyak, nanti gatal-gatal bau segala macam. Nah kalau Iya. di filter, bisa tuh airnya semuanya ditampung dulu toren di atas, habis itu diturunkan ke bawah, bisa difilter. Nama bahannya bukan karbon aktif, nggak bisa lagi karena DFE-nya udah tinggi. Ada nama bahan dari Amerika namanya ferrolit, itu bentuknya sejenis karbon aktif tapi dia ada impor dari Amerika, harganya malah lebih mahal tapi itu lebih kuat menyerap air yang mengandung Fe. Bisa kan Oh, dari toren itu nanti difilter ke ferrolit 1 2, habis itu bisa bening dia, tapi yang harganya lebih iya. mahal. Tapi kalau Fe-nya nggak terlalu berat, bisa pakai pakai apa? Pakai pasir, Mm. pakai batu, itu sebenarnya bisa bening. Tapi karena kalau udah terlalu berat dia nggak bisa lagi. Dia harus pakai bahan bahan filter khusus ya impor tadi gitu. Mas Musmendi lebih lebih kurang. Bisa sih semuanya bisa Oh ya bisa nanti diimpor. ya. Kan kantor baru kami dekat itu bau itu. Terus bantu Nah, aja ya udah kebanyakan kalau hening deh. kalau perumahan bekas sawah pasti rumahnya jelek, kecuali tanah keras ya. Kebanyakan Iya. itu kasus di mana-mana itu biasa. Kalau bekas sawah jadiin rumah, jadiin kantor, jadi gedung, dia biasanya air bersihnya ya itu mengandung Fe. Ya nanti kita bicarakan lagi. Ya boleh. 0857 nanti catat aja Oh, 0857. sekarang aja berapa 08 Mas? Sudah. 0857 163 Satu 181 enam 93. Nanti saya tiga tulis. 181 satu delapan satu 193. 93. Oke Mas. Ada minta sama Kak Reza, bisa Kak Reza Ya, Riyadi itu asisten siap, saya itu dia. siap. Siap, siap, siap. Baik. Saya manajernya, jadi sekitar kita 60-40 ya, saya 60% keuntungan. Ya kita ya. Oke, lanjut. Lanjut, oke. Nah, Kak Usna Sudah, loh. mau lagi, nggak apa-apa. Nggak, Jadi, Kak Usna lagi udah tunjuk tangan loh. oh ada, siapa nih? Oke. Nah, nih Kak Usna nih. Kita beralih ke Kak Usna dulu. Halo Kak Usna, Halo Kak Reja, selamat sore semuanya. Sehat-sehat ya di sana. sehat. Oke, sedikit. Sebenarnya tadi tuh nggak sengaja kok keklik gitu ya. Jadi ya reset. Tapi nggak apa-apa. Sebelumnya pingin apresiasi banget untuk Kak Edwin. Wih, keren banget dan super-super semangat banget ya. Bener-bener kita tuh serasa menjadi mahasiswa lagi. Kayak gitu. Apa ya? Karena karena aku juga nggak terlalu paham gitu ya soal Kak Edwin, jadi sepertinya aku akan bergeser ke Pak Alif. Hai Pak Alif, sore Pak. Oke, sedikit cerita. Waktu bulan Oktober kemarin itu pas pertama ketemu sama Pak Alif itu yang paling diingat adalah botaknya. Makanya aku lagi cari mana botaknya ya, ketutupan topi. Iya. Dan Pak Alif juga sangat manis banget kalau lagi senyum. Sumpah itu kayak nyampe ke hati. Ini serius ya Pak, aku mujinya serius. Oke Pak, dan sangat terkejut banget ketika tahu Bapak ternyata fokus di dunia seni. Jadi Kak, kalau aku sendiri sih pingin bertanya karena kebetulan aku juga kayak butuh banyak-banyak informasi dan edukasi nih dari Bapak. Eh, karena ini kan tentang talenta ya Pak, tentang bakat ya maksudnya. Pertanyaan pertama adalah bagaimana Pak Alif bisa fokus nih untuk menyelesaikan satu tugasnya itu. Nah, habis itu, karena ini berkaitan dengan seni abstrak ya, Pak, itu bagaimana Pak Alif membuat konsep atau ada cara-cara tertentu nggak sih? Sehingga
sesuatu yang tadinya berasal dari pikiran tuh bisa terwujud gitu sampai menjadi realitas. Karena menurut aku sih itu susah. Kenapa aku bertanya? Karena aku juga di dunia pemberdayaan diri kan aku punya salah satu terapi yang berkaitan sama seni. Nah, aku tuh pingin tahu tips juga gimana caranya kita bisa fokus sehingga apa yang kita pikirkan benar-benar bisa kita tuangkan langsung gitu. Itu. Nah, kedua, itu ada nggak sih kayak rasa-rasa jenuh gitu ketika kita lagi fokus bekerja, tapi ada kayak fokus kita tuh ke belok sana belok kiri kayak gitu, kayak gitu. Habis itu gimana cara Pak Alif biar benar-benar bisa dapet banget secara feel-nya dapet dan bisa nyatu gitu. Sehingga kita yang lihat dari semua pikirannya Pak Arif, habis itu bisa jadi sebuah karya seni itu kok dapet ya kayak gitu loh. Sampai sini paham gak sih Pak? Pertanyaannya. Oh ya Eh, udah, oke makasih. paham. Oh iya, oke. Sama satu hal buat Kak Edwin nih, apakah programnya itu bisa atau sudah sampai ke daerah-daerah pelosok nggak sih atau enggak? Atau itu benar-benar kita butuh biaya untuk bisa menghubungi Anda atau bisa dilakukan secara suka dan rela kayak gitu. Mungkin ya. Itu terima kasih. Oke, oke Pak Alif. Tadi bahasan dari Kak Husna tuh kira-kira gimana sih cara untuk merealisasikan apa yang istilah mumet yang ada di kepala itu bisa menjadi sebuah karya. Gitu. Oke, boleh nih Pak Alif. Di on mic dulu, on mic dulu, on mic. Buat Pak Alif, on mic dulu Pak. Oke, Iya Pak Alif. ya seni pada dasarnya emang dari ide untuk menghasilkan bentuk ya. Jadi memang harus diakui ada sedikit proses yang sangat personal dan apa ya butuh dedikasi gitulah. Jadi mungkin pada level-level yang seni untuk sekedar iseng atau mengisi waktu ya mungkin tekanan atau pressure atau ininya visinya mungkin nggak terlalu dalam atau terlalu fokus tinggi ya. Tapi kalau untuk sekedar sudah pada saat dia levelnya sudah profesional atau sudah ada visi yang tertentu, ya itu baru mungkin terasa bahwa ada beban yang harus misi yang harus diusung dan harus dicapai ya. Itu beda-beda levelnya. Tapi tadi saya tertarik tadi ininya soal terapi ya. Ya pernah mencoba memakai seni dan untuk sebuah media terapi ya gitu ya tadi ya. Iya Pak, iya Pak. Iya. Ya, nah berarti kalau sudah ke arah situ berarti sudah harus bisa agak berbeda gitu ya. Jadi harus ada penyesuaian. Jadi di sini kita misalnya untuk ke arah sana, berarti sudah harus ada beberapa hal yang nggak bisa harus kita tekankan gitu. Misalnya pemakaian konsep gitu-gitu. Nah itu harus banyak yang disesuaikan. Jadi itu dulu pesertanya misalnya anak-anak gitu ya atau apa yang agak lebih dewasa atau dewasa sama sekali itu harus disesuaikan Oh, lagi. disesuaikan ya Pak. Oke. Nah terus mungkin bentuk seninya juga misalnya kita pilih seni lukis gitu ya mungkin nggak harus yang dipakai kan luas ya seni lukis kan luas ya karena selama ini kan orang pahamnya melukis ya mungkin melukis pemandangan atau apa tapi sebenarnya kan nggak sesempit itu gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata apa orang tadi saya tangkap masalah bakat ya. Oke, saya balik sebentar. Ya kan? Ya karena ternyata misalnya paradigma masyarakat sekarang kan terutama anak-anak mereka masih berpikir kalau ternyata berbicara tentang seni lukis, mereka bilang nggak bisa karena mereka pikir gambar aja nggak bisa gitu kan.
gambar pohon, gambar kucing, nggak bisa gitu ya, gampang-gampang. Dia mana melukis gitu. Padahal kan melukis nggak sempit itu. Gitu. Nah, makanya saya akhirnya menekuni memilih seni lukis abstrak gitu. Oke. Karena dalam seni lukis abstrak saya tidak, walaupun saya belajar ya, apalagi dengan basic background arsitektur saya kita punya gambar arsitektur ya, jadi semua gambar bangunan, gambar alam itu kita harus menguasai ya. Tapi pada saatnya kan saya tinggalkan. Saya menekuni memilih seni lukis abstrak. Di mana tadi sudah saya upayakan sedikit kepada Mas Reza tadi, kalau dalam seni lukis abstrak benda-benda itu bentuk itu ditinggalkan semua, sudah dieliminir gitu, tidak ada lagi pohon, tidak lagi orang, tidak ada lagi kucing. Nah, jadi yang tersisa apa? Yang tersisa cuma basic elemen aja, yaitu titik garis bidang. Dan titik garis bidang anak-anak kecil semua pinter dong, pasti bisa, iya kan? Nah, sekarang berarti kan tinggal warnanya dimain. Iya, nah itu. Jadi kalau misalnya tadi mau untuk terapi, itu cocok ya. Itu juga saya sering saya terapkan itu. Iya, anak-anak autism itu pernah saya coba. Bahkan sekarang tapi belum terrealisir ya, itu orang buta malah. Hah, serius, Pak? Ya, saya yakin orang buta bisa melukis karena kita jadi saya pendekatan pakai psikologis ya. Ya, gimana tuh, Gitu. Pak? Seru nih. Ya, karena ya. Iya, pasti ya punya imajinasi tentang warna walaupun mereka tidak pernah melihat gitu ya. Dan kita coba menjelaskan mereka misalnya soal warna merah, kita coba jelaskan dengan secara emosional, secara psikologis ya. Kan itu menarik. Iya, tapi itu nanti ya. Nah, tapi kalau misalnya tapi tadi itu menarik ya, misalnya untuk anak-anak gitu, ya udah kita coba abstrak sekarang. Gitu ya, atau untuk anak-anak SMA. Wah, biasanya anak-anak kecil malah pinter. Yep. Iya, karena mereka itu apa ya, spontannya tinggi, spontaniusnya tinggi, imajinasinya tinggi gitu ya. Kita kasih pengarahan gitu-gini, wah rasanya biasanya yang saya coba berapa kali gitu, hasilnya bagus-bagus. Iya, karena ternyata mereka senang gitu kan, ternyata mereka sekarang malah disuruh ekspresif gitu. Sementara selama ini suruh gurunya itu harus gambar pohon, dan kalau nggak mirip, poinnya jelek, nilainya jelek gitu kira-kira. Iya, disuruh gambar apa ya yang saya temuin anak-anak itu cerita lokal gitu ya. Mapelnya itu mulu ya, muatan lokal. Jadi kadang-kadang disuruh gambar makanan gitu, makanan khas kan itu susah. Ya, susah. Untuk pelukis profesional aja, melukis makanan itu susah. Nah, sekarang tugasnya untuk anak-anak SD, malah gimana gitu kan susah. Berat. Dan disuruh soalnya tuh medianya disuruh pensil warna. Itu pensil warna untuk arsitektur aja itu paling males pakai gitu. Padahal kita yang profesional gitu ya, karena susah. Nah, kadang-kadang jadi kalau ternyata untuk terapi ya kita sesuaikan lah gitu loh. Makanya kadang-kadang saya tawarkan gitu, bantuan saya sebagai profesional saya tawarkan gitu. Jadi kadang-kadang kenapa nggak ngelukis abstrak aja? Tapi kan mereka pasti apa nggak susah lebihnya. Baru kita jembatani gitu ya antara gapnya itu ya. Gini loh sebenarnya lukisan abstrak itu gini gitu. Nah media sebenarnya kita pakai. Misalnya yang paling sering saya pakai malah cat tembok karena itu kan cair, bisa diciprat, bisa tinggal kita anak-anak kita arahin. Ini mereka bisa pakai tangan, bisa apa. Itu kan medianya cair, medianya air, jadi gampang dibersihkan. Dan rata-rata sekarang kan kalau cat-cat itu kan sudah non poisonous ya, tidak beracun, jadi aman buat anak-anak gitu. Jadi yang paling itulah. Jadi itu terjawab ya soal bakat ya. Tapi tadi pertanyaan selanjutnya tadi apa ya? Soal yang bagaimana saya bisa fokus ya. Ya, itu sebenarnya PR terbesar di setiap seniman. PR terbesar. Jadi itu tantangan terbesar, berat ya. Apalagi sudah semakin ini kan ada masalah keluarga, masalah kerja lagi ya. Karena saya kan kerja, masih financial saya masih ditopang dengan pekerjaan tetap saya ya, bukan dari seni melukis ya. Karena seni lukis abstrak daya ekonomisnya juga rendah. Jadi itu susah ya. Kalau wood art gitu dari kayu-kayu itu, saya satu karya itu bisa 3 bulan, paling cepat 3 bulan. Itu lama sekali. Itu ribuan keping soalnya. Potongan kayu sisa itu disusun di lem satu sampai akhirnya berbentuk rata-rata tuh 50 cm kali 50, tingginya 50 cm. Itu 3 bulan paling enggak. Jadi emang susah ya. Jadi kita harus benar-benar apa ya, itu emang setiap seniman. Tapi
Karena itu bidang yang sesuai dengan jiwa kita, jadi nggak ada Iya. beban. Oke, Pak. Iya, itulah yang saya selalu tanamkan sama anak-anak. Pilih nanti kamu makin gede, kamu pilih, kamu cari bidang apa yang kamu paling suka. Entah itu olahraga, entah itu melukis, entah itu jualan, apapun. Karena itu nanti kalau misalnya kamu itu bidang itu yang kamu tekunin, kamu nggak ada beban ngerjainnya. Itu yang saya selalu ajarin ke anak. Eh, Walaupun nanti kamu sukses ya secara finansial dibanding teman-teman kamu, gitu. Tapi kamu selalu enjoy, kamu tidak merasa ini, eh, gitu. Pak Alif, suka aja cukup, Pak. Maksudnya suka aja gitu. Suka aja tuh cukup gitu. Maksudnya apakah ada yang Tidak tambah cukup dong. sedikit materi mungkin, sedikit perhatian. Maksudnya Insya Allah suka lancar aja ya. cukup. Kita dapat hikmahnya, kita dapat berkahnya, kita dapat ininya. Untuk diri kita sendiri, di orang lain juga. Biasanya kan gitu. Anda mungkin nggak bisa menggambar, tapi kita tulus gitu mencoba menggambar. Terus Anda kasihin ke teman Anda, gitu kan? Dan dia karena tulus ininya suka gitu ini. Dan yang pasti nerima pasti beda ya, berasa ya. Walaupun itu bukan suatu karya yang bagus atau karya apa menurut Anda, tapi sudah buat yang bersangkutan mungkin sudah indah sekali, sudah berkesan, disimpan sampai tua gitu. Kira-kira seperti itu. Pak Alif, aku ada sedikit pertanyaan nih, Pak Alif. Biasanya kalau Bapak sendiri tuh biasanya melukis itu fokus ke pikirannya atau secara rasa atau intuisi gitu loh maksudnya? Kalau saya abstrak ya, terus saya tadi ceritakan sama Bang Faisal tadi, saya melukisnya nggak dari yang putihnya, tapi justru dari yang banner ya, banner yang sudah ada gambarnya gitu. Jadi saya mengalir aja gitu, ikutin aja. Kadang-kadang dapat bannernya warna biru gitu. Jadi warna biru apa yang saya tangkap, yang saya rasa rata-rata kalau kita lihat warna biru lebih tenang ya. Konotasi kita kemana? Ke langit ya, ke langit, ke air laut, terus ke mimpi gitu-gitu ya. Ya, terus kadang-kadang kalau misalnya negatifnya perasaan-perasaan sedih, sendu gitu ya, melankolis gitu-gitu. Ya udah ikutin aja. Ikutin mengalir aja gitu, ikutin warna-warnanya. Tapi kalau misalnya ketemu warnanya merah gitu, pasti apa sih rasanya kita kayak kita powerful ya, semangat gitu ya. Ya kita menyala gitu. Udah ikutin aja. Sangat gitu. menyala Pak Alif, seperti kayak Edwin tuh, menyala. Itu yang sekarang saya ajarin ke anak-anak gitu ya. Gitu. Saya arahin mereka itu apa ya? Jadi mengikuti inner ininya mereka gitu loh. Jadi lepas dari selama ini yang mereka terkekang gitu. Wah, ini udah ini banget ya Pak, udah psikologis banget juga nih. Maksudnya Ya, dalam seni karena semua bentuk sudah dibuang, ya, nggak ada bentuk ini. Jadi yang hal-hal yang terbuka justru bidang-bidang lain yang di luar seni lukis, yang otomatis dalam seni saya pasti arsitektur ya, karena itu background saya kan. Nah, terus kalau misalnya dicari lagi ya bisa ke psikologis ya, ke konotasi warna, macam-macam ya, ke emosi warna ya. ya jatuhnya ya, misalkan psikologisnya ke warna. Ya itu bahan bakar jadi seni lukis semua. Atau sains, pengetahuan, bisa ya. Bisa seperti ya Pak, itu gimana Pak? Ya sering saya ajarin ke anak-anak, mereka pasti suka. Dalam berdasarkan ilmu pengetahuan, air dan minyak tidak pernah bersatu ya. Yep. Nah, kalau kita mainin nih, airnya kita ambil menjadi cat tembok, ya itu kan medianya air ya. Terus cat minyaknya, unsur minyaknya kita ambil cat minyak, karena cat kaleng minyak itu kan kalau mau dicampur pakai thinner atau minyak ya, kan gitu. Iya. Nah sekarang ambil sama putih, kontras ya. Cat temboknya putih, terus cat minyaknya hitam. Ya, udah terus dicoret-coret aja. Itu nanti reaksi pasti. Coba aja. Ada pasti langsung, adiknya pasti langsung, bisa saya ngutang lagi. Itu saya ternyata lagi. Coba aja. Ini selalu saya sarankan kalau mau coba. Iya. Nah itu kan kita ambil dari pendekatan pengetahuan
Bisa kita dapat data bahwa minyak dan air tidak bisa bersatu. Sekarang kita coba nih gitu, kita eksperimen nih, kita melukis catnya itu gitu kan. Nah terus kalau itu gimana ya prosesnya? Kadang-kadang ke kalau dominannya hitam, jadi mungkin orang-orang cenderung yang orang-orang agak apa introvert gitu-gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya dia dominannya putih, mungkin dia cenderung introvert ya, dia tergantung terbuka ya, dia transparan orangnya. Makanya dia nggak suka yang gelap-gelap gitu. Oh gitu ya Kan Pak ya, itu maksudnya tergantung. terlihat jelas berarti ya secara psikologis juga ya dari hasilnya yang Iya, udah. jadi kadang-kadang kita belasin gitu. Jangan takut salah, karena seni kan tidak mengenal salah. Waduh, Itu intinya. waduh, asik nih Pak, asik. Oke, oh, menarik sekali ya ternyata dari karya seni itu banyak banget sih ngaruh terapi sama bagian ke apa sih? Tadi warna ya, permainan warna itu jadi terapi buat anak-anak. Ini kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau ngobrol. Kak Edwin tuh Kak, aku ada pertanyaan tadi belum dijawab. Oh iya, ini pertanyaan buat Kak Edwin. Boleh diulangi lagi coba pertanyaannya. Oh, yang masalah suka dan rela. Iya betul Kak. Ya. Jangkauannya sudah sampai mana nih gitu? Kak Reza atau saya jawab nih? Oh ini saya mohon maaf, saya bukan asisten pribadi ini. Ya, silakan Mas Edwin. Sorry bercanda. Kalau ini ya, ini jujur pengalaman. Kalau untuk misalkan pasang tarif untuk narasumber itu saya tidak pernah ya sampai detik ini ya. Kesannya agak nggak etis saja. Kan ilmu ya dari Allah, kita mudah belajar, mudah belajar, dapat inspirasi mudah. Kalau ditarifin agak-agak aneh menurut saya. Dan saya sampai detik ini nggak pernah menolak diundang siapapun. Kemarin diundang kuliah pakar di Muhammadiyah Bengkulu, di Poltekkes Palembang, terus di Stikes. Sempat juga saya undang ke pedalaman di daerah Telang tuh, naik perahu speedboat 2 jam dari kota Palembang itu. Woi, seru pokoknya. Tapi kan saya sampai detik ini nggak pernah masa gitu, terserah aja di mana. Yang penting saya pribadi, kalau Pak Edwin bisa datang nggak? Schedule dulu, karena kan saya sebulan ini kan ada beberapa jadwal tertentu, udah diundang sini, udah ngajar ke sana, ngajar kuliah tamu di sini. Jadi emang kalau bisa jangan mendadak sebulan sebelumnya. Jadi saya udah bisa nge-sparekan waktu. Kalau untuk Pak Edwin, sukarela nggak tahap segala macam. Saya pernah dibayar 2M. Reza, 2M. 2M. Bukan 2 miliar. Bukan 2 miliar. Bukan 2 miliar. Bukan 2 miliar. 2M. Saya pernah dibayar 2M. Makasih Mas Edwin. Saya pernah dibayar untuk ngajari buat IPAL, pernah dibayar 2M. Dan itu enggak apa-apa, karena proses tadi saya enggak pernah mengeluh, enggak pernah marah. Ya sudah, nikmatin aja. Diundang game ke Surabaya, ke Solo, kemana. Kadang-kadang saya dikasih ya lebih dari ekspektasi saya. Karena emang saya senang bidang saya kuasai, saya senang jalan-jalan, senang ketemu orang-orang baru, senang ketemu gini. Jadi enggak pernah, kalau untuk ini ya, untuk ngajarin Erliba ini ya, saya senang hati. Saya malah kalau ada sekolah atau pesantren atau gitu-gitu mau bikin sukarela ya insya Allah saya siap, saya bantu. Kalau mengundang itu yang penting jangan mendadak, karena penting kan saya pria panggilan. Jadi karena jadwal tanggal ini ke sana, tanggal ini ke sana, tanggal ini, jadi harus kan yang mengundang duluan harus saya dulu kan, nggak mungkin dipotong di tengah jalan. Jadi dengan senang hati saya kemanapun, saya senang sampai ke luar negeri kan, kita ngajar-ngajar Erli. Yang penting ya waktunya kosong, saya pas waktunya ya insya Allah saya ini. Nggak pernah saya harus menentukan di mana-mana, dengan senang hati, enjoy aja. Tapi kalau untuk buat IPAL, kalau udah bisnis to bisnis ya nanti kita bicarakan lagi, kan beda. Kalau bisnis to bisnis kan beda, rumah sakit atau pabrik gitu. Sobat juga deh, itu beda lagi ngobrol. Dan senang hati. Kalau Kak Ainul di mana sih? Dari mana sih? Jadi Bima di NTB, aku di NTB. Waduh, di Bima. Kalau dari Palembang, siapkah sukarela itu? Siapkah suka dan rela ya? Sebentar Kak, kalau dari Palembang naik rakit berapa bulan itu ya? Agak repot. Saya belum pernah sih. Tapi insya Allah dengan senang hati. Saya pokoknya waktunya kosong, Pak Edwin bisa diculik aja, dengan senang hati saya ngajarin sharing tentang. Kalau ngajar bisa. Nanti hubungi aja ya manajernya ya, 085.
Manajernya Nanti Reza nanti transit di Bali dulu kalau hubungi manajer, nanti transit di Bali dulu harus agak transit dulu di Bali. Kita kemudian harus liburan dulu di Bali. senang hati Oke. Kak Ainun ya. Apa masyarakat butuh penjelasan tentang air bersih apa tentang air limbah dengan senang hati insya Allah. Waktunya kosong, kesempatannya ada, naik ojek pun nanti insya Allah kalau waktunya kosong gas ya udah dah. Yang Naik susah-susah ojek mah makanya nggak Kak Edin mah. ada. Kak, naik ojek nggak ada ke sini mah. Ya udah naik rakit aja nanti dari Sungai Gampang-gampang. Musi sampai ke Bima naik rakit nanti. Nanti naik galon ya, biar kayak viral-viral di TikTok. Naik galon gitu ya, atau mungkin jalan kaki. Ya insya Allah, insya Allah. Insya Allah, pokoknya insya Allah sehat, panjang umur, bisa kita samperin semua nanti kawan-kawan, bisa kita sebarkan ilmu yang bermanfaat insya Allah. Ya, kita masih bisa pakai Zoom atau mungkin kita bisa via online ya, like Instagram kayak gitu. Oke, teman-teman, waktu kita sudah menjelang 2 menit lagi ya, kita sudah mau ini waktunya sudah mau habis. Jadi sorry banget nih teman-teman, tadi seru banget. Saya cukup senang ya karena tadi hari ini teman-teman pada banyak dapat insight gitu ya. Apalagi tentang tadi limbah cair, juga ada ini tentang seni ternyata dari limbah yang ada, dari sampah yang ada ternyata bisa diubah jadi sebuah karya seni yang punya daya jual yang cukup tinggi, apalagi sampai ke pameran-pameran internasional. Oke, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita hari ini, jangan keluar dulu, kita foto bersama dulu gimana? Oke, Mas Reza. Oke. Siap. Udah siap? Siap. Kalau saya nggak bisa screenshot soalnya di sini. Nggak apa-apa, ini saya ambil fotonya ya. Oke. Ataya boleh bantu screenshot juga, Ataya ambil foto. Oke, Mas. Satu. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, silakan Mas Reza, bisa di wrap up. Oke, terima kasih banyak atas perjumpaan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih banyak banget hal-hal positif yang bisa saya terima dan teman-teman semua bisa terima, dan semoga apa yang telah kita perbincangkan pada hari ini bisa menjadi manfaat buat kita ke depannya, dan semoga program teman-teman semua itu berjalan dengan baik. Ya, sampai jumpa dengan kabar-kabar gembira selanjutnya. Saya Reza Riyadi Pragita mewakili panitia dan segenap teman-teman dari Satu Indonesia World. Saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Om Santi. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi. Selamat siap-siap berbuka. Saya berbuka. Sehat-sehat di sana. Terima kasih. Kak Reza, makasih Kak Reza. Dadah.